Ini agak gede kok misalnya Bu ya. HP Ale kapan Bu? 29 April. 29 April. Ya. 29 April. Iya gede ya memang ya. Oh iya. Oh gede Bu, bayunya bagus Bu. Oh bayunya bagus nih. Sehat. Ini 1,4 kilo ya. 1,4. 27 April ya. Memang nggak sesuai HPHT ya. Agak sedikit maju ya Mbak ya. Oh iya. Iya. Nah, wedok sih. Ya, perempuannya iya kan? Cewek toh? Iya cewek. Oh. Ya, kayaknya orang cocok loh Mbak, anu Mbak. Apa itu hitunganmu? Memang lebih tua ini. Ya, jadi 29 30 minggu ya. Maju semingguan. Ya, oke deh, kita ukur-ukur. Nah, jadi ini posisi kepala ya. Oke, ini adalah yang kita kenal namanya cerebrum atau otak kecil janin. Untuk menentukan usia kehamilan tuh betul, otak kecilnya 29 minggu Bu ya. Itu karena bisa untuk menentukan usia kehamilan juga ya. Ini namanya cairan yang di belakang kepala sistem magna CM itu maksimal nilainya 10 mili. Kalau kita lihat di sini 7,19 ya. Jadi masih dalam batas normal. Masih dalam batas normal. Oke kok, no problem ini ya. Jadi artinya cairannya cairan normal ya. Terus kalau kita lihat cairan yang di samping kepala, coba HP gue, ambilin HP gue. Oh iya. HP dong. Satu lagi. Di sana ini kan apa kamu? Kalau di sana belum bisa ya. Oh, di WN. Di mana belum bisa dibuka. Oke, kita lihat cairannya samping. Ini yang di depan tuh yang ini. Ini yang di depan. Nilainya sama sih, mestinya adalah 10 mili ya. Ini 0,7 cm atau 7 mili, jadi masih normal ya. Nah, sebenarnya ini untuk screening apa? Untuk screening kalau ada kecurigaan ke hidrosefalus atau tidak. Sebenarnya seperti itu ya. Ini bola mata, ini lensanya. Nah, ini Bu, ya, ini lensa bola matanya. Ya, yang kelihatan ini bagus sih ya. Jernih kelihatan ya. Oke, terus kita mau mengukur jarak kedua bola matanya. Oke, terus di saya yang satu matanya terlihat, yang satu belum ya. Posisi di bawah ya soalnya ya. Nanti kita lihat yang lainnya dulu. Yang kita lihat lagi adalah sebenarnya melihat panjang tulang hidung. Ya, orang bilang nek pesek piye Dok? Ya ada tulang hidungnya. Maka kita ini posisinya wajahnya nggak menghadap kita ya. Oke. Oh ya itu apa? Itu fontinya. Ayo kalau menghadap kita jauh lebih bagus nih gambarnya ini. Malu-malu apa ya Dok? Nah, ya, selalu penasaran ya, selalu penasaran mau mirip siapa gitu ya. Bisa dilihat dulu, kita ukur-ukur ya, karena posisi bayi belum tentu bisa selfie terus ya. Posisi bayi belum tentu bisa selfie.
Tuh mulutnya tuh. Cakep kok. Ya. Kayaknya mirip saya, Dok. Nih. Tuh, cakep kok. Ya, tuh manis. Eh. Tuh, senyumnya tuh. Tuh. Eh. Senyumnya. Ah. Hmm. Hmm. Bisa dilihat. Sabunnya mana ya? Lagi gitu ya. Lagi miring kan. Aktif. Aktif banget Bu ya. Gerak terus ya lagian ya. Iya. Iya. Ini kan maksudnya supaya dia bisa ya. Oke, kita mulai. Kita lihat bola matanya. Ini ya. Oh, cocok 29-30 minggu ya. Ini jarak kedua bola matanya ya. Di jaraknya masih normal kok, tidak melebar. Ini tulang hidungnya kok nggak nampak ya. Oke, dulu aja. Jantung dulu deh kalau yang bisa kita lihat. Oke. Nah, ini jantungnya Bu ya. Ini jantung tuh ada 4 ruangan tuh, yang namanya ini bilik. Ini bilik-bilik sini serambi-serambi ya. Ini ada buletan, ini ada lambungnya mana? Ini lambung ya, yang warna hitam ini. Ya, itu menunjukkan berarti di sini sebelah kiri. Nah, kita tahu oh berarti yang kiri yang sini Bu ya. Ya, ini sebelah kiri. Berarti kalau kita lihat apakah ada kebocoran tidak ya? Oke. Ya, kalau kita lihat gambarannya, darahnya tidak menyeberang ya ke kanan dan ke kiri. Jadi mestinya kalau lihat gambarannya dia tidak ada kebocoran tuh ya. Jadi 2 ruangan jantungnya ini kan darah ya itu ya. Nah, itu warna merah itu darah tuh sebenarnya ya. Aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung ya. Jadi kalau misalkan kita lihat garisnya tegas kanan dan kiri tidak bercampur, kita bisa berasumsi bahwa ini sekatnya si baik ya, tidak ada kebocoran ya. Yang pertama. Yang kedua kita lihat dari katupnya gimana kanan kirinya, kita dengarkan dulu lah ini. Ini yang katup sebelah kiri Bu ya, katup sebelah kanan, ini yang kiri nih.
Beda ya suaranya Iya, ya, Oh. tapi iramanya sama gitu Bu ya. Kalau beda nggak apa-apa dok? Ya memang, Oh, memang beda? satu 3 daun katup, satu 2 daun katup ya suaranya Oh beda. iya. Siji kenal pote loro, siji kenal pote telu lah kayak ngono Bu. Iya kan? Nek kenal pote telu kan wis banter suaranya. Gitu lah. Jadi ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat ini ada putih-putihnya, itu sebenarnya baik Bu ya. Ini nanti daerah sini itu sebenarnya daerah yang dimana dia itu memang masih bercampur Bu darahnya yang di bagian atas. Di daerah serambinya itu memang masih bercampur. Itu nanti nggak bercampurnya waktu kapan? Waktu bayi itu lahir Bu ya. Jadi kenapa pentingnya waktu bayi lahir misalkan nangis itu adalah supaya sekat yang di atas ini itu menutup Bu. Oh, iya. Gitu. Saat ini belum menutup gitu ya. Normalnya seperti itu ya. Jadi memang untuk pertumbuhan jantung itu tidak 100% sudah selesai di kehamilan. Dia masih berlangsung sampai nanti melahirkan. Kelahiran, oh, iya. Gitu ya. Itu lah apa yang mau ngomong ya. Terus yang kita mau lihat lagi adalah ya wis buka. Nah, ukuran Bu, ukuran jantung. Jantung ya ono ukurannya Bu. Ya. Ini ukurannya nih, ya. Ini ukuran jantungnya. Nah, ukuran jantungnya itu ada patokannya, perbandingannya sama rongga dadanya Bu, ya. Apakah itu membesar atau mengecil? Oke, pas banget Bu. Nilainya 0,5 dan 0,24. Batasannya 0,5 dan 0,3. Ya. Jadi masih ideal ya. Kalau kita lihat begini dia masih ideal untuk ukuran jantungnya. Yang selanjutnya yang kita lihat sudutnya. Sudutnya lihat. Akses. Nah, sudut ini itu relatif sebenarnya sudutnya sekitar 65 sampai 65 derajat. Oh, bagus banget Bu, sudutnya 49 derajat. Jadi normal ya. Jadi arah jantungnya ke kiri, sudutnya mengarahnya sama, bagus ya. Jadi arah jantungnya sih baik ya. Kita lihat lagi adalah diameter pembuluh darah jantungnya. Oke, kita yang lainnya dulu. Ya, tadi setelah ini lambung berarti dia bisa menelan ya, fungsi proses menelannya masih bagus sampai tidak ada sumbatan di saluran pencernaan bagian atas ya. Ini ginjalnya Bu ya, ini ginjal letaknya 2 di sini. Kita lihat ukuran sama pori-pori kecilnya itu juga baik. Kalau kita lihat ke bawah mestinya ini ada kandung pipis. Nah, warnanya ireng ini kandung pipis Bu ya. Nah, kalau ada kandung pipisnya ya berarti ginjal itu bisa memproduksi pipis Bu ya. Kita patokannya seperti itu. Ini kan ya oke. It's berapa ya?
Yang penting di sini ini adalah ya ini Bu, putih-putih ini ya. Ini sebenarnya anus Bu. Jadi otot-otot anus itu ada, berarti dia menunjukkan kalau anus itu terbentuk ya. Jadi tidak buntu orang bilang ya. Kalau jenis kelaminnya memang cewek. Udah positif cewek dok. Iya, coba nantinya paspor gini atau oke for gini. Enggak, nantinya berubah enggak? Oh, gitu ya Bu ya. Aduh. Wes duwe jeneng wedok ya Bu ya. Lambi ya wedok ya Bu ya. Ya, tuh. Wonten sing terus saya puter Eh, dari Jawa ya ono. cewek. Ini sih ya. Ini loh Bu, sebenarnya garis 2 ini tuh perempuannya Bu. Labia garis tengah loro ya. Ya. Bibir sing tegak lurus ya. Ini tuh ada perempuan. Jadi orang mungkin salah tuh ini Bu ya. Wedok iki. Nah, ini kan paham Bu ya. Iya, jadi mestinya ini adalah perempuan. Karena memang tidak tampak monas ya orang ya. Terus kita ukur ini adalah panjang tulang pahanya, nanti panjang betis dan panjang lengan ya. Wes. 29 kita lihat. Gerak terus Bu tuh. Tisu. Tuh, ngadep kita itu. Wah. Saya friskan dulu supaya tahu ngadepnya kayak kita. Nah, Mukanya itu. iya Bu. Mancung apa ora iki lagi Manyun ya, Dok. Iya. Mancung kok ya. Tulang hidungnya kelihatan tuh. Depannya ini loh ya. Nah. Iya. Mulai ya. Ya. Di usia sekian masih kita bisa cukup mudah untuk melihat sih Mbak Emma. Ya. Cukup mudah untuk melihat wajahnya ya. Karena masih tuh manyun ya. Dia manyun dok. Oh, nendang-nendang Mbak kasihan ya. Tuh.
Ini kaki. Tuh. Kelihatan Mbak? Iya, kelihatan. Ya, kakinya. Itu yang hitam apa? Ya mana tuh? Tuh lipat kaki. Itu. Nah, Ya, itu. ini cairan Bu, cairan ketuban Bu. Oh. Ya, ini yang penting itu adalah kita lihat sudutnya ini, lekuknya ya, bagus ya. Tuh, penting tuh Bu, kalau jelas tuh kakinya, Iya, betisnya, betisnya kelihatan jelas. Itu kakinya itu. Iya, Kaki tuh. paha. Kaki pahanya, ini tangannya, tuh posisinya lagi di bawah lipat paha tuh. Nah, tuh. Baru di bawah lipat paha ya. Bisa terlungkup itu ya. Nah, itu telinga. Iya. Gimana coba ini pengennya yang gerak-gerak sendiri ya. Tuh angop tuh. Wih, lucu banget. Tuh. Tepes lah. Saya hilang ininya. Magic cut. Supaya sambari olahraga tutupan. Nah, mirip siapa Bu? Aku. Ah, Ya. cakep toh Bu, jelas toh? Wih, Iya, jelas. jelas lah. Ini bibirnya ini jelas tuh. Nah, itu kan angop lagi tuh ya. Nah. Bisa dipajang ya Bu ya. Nah, bisa dipajang. Nah, kita tulang hidungnya mana? Oh ini apa tulang hidungnya? Akhirnya tampak kok. Ini tulang hidungnya Bu. Oke bagus kok ya. 0,9. Normalnya memang minimal 0,6 Bu ya. Kalau tulang hidungnya tambah segitu kita bisa memprediksi bahwa ini mestinya normal ya. Macam juga kok soal orang tulang hidungnya ya. Oke. Kita lihat lipat pahanya. Bisa pakai apa? Gimana ya? Tuliskan mas, tulis. Ya, ya udah, biar disiapin sekarang. Kan ngomong harus bijanya juga. Dan masih nanti saya kan jam habis ini kan saya baru kesana. Ya. Berarti beras di sini ya sudah habis kan saya siapkan itu. Ya, biar disiapkan aja. Usia-usia segini enak Pak, kalau 40 itu gampang.
ya. Mm-mm. Nah, Tangannya 2 lengkap kan dok? ini harus saya tunjukkan karena saya kan belum menghitung panjang tulang ininya, tulang apa itu kakinya dulu, ada 2 tulang ya. Nah ini kita ukur. Oke betul. Siapin hasilnya 1,5 2. Oke, ini panjang tulang pahanya sesuai 29-30 minggu ya. Jadi kalau gini sih, ini panjang tulang lengan Bu. Nah, ini lengan atas ya, lengan. Nah, ini lengan CA. Ya oke, 29 minggu 2 hari. Ini lengan bawah. Ini juga sama, ini ada tulang tuh, 2 tulang ya. Yes. Ulnanya 28. Ini ulnanya radius. Lirikannya di leher nggak ada. Oke, terus ini kita lihat tulang belakang Bu ya. Ini tulang belakangnya kita amati ya. Oke, garisnya lurus ya. Nah, yang terputus kalau kita mau lihat ini. Tulang belakang bukan ini ya. Tulang ya. Nah, ini tulang-tulangnya. Garisnya lurus, tidak ada yang membengkok ya. Ini Normal, punggungnya. Iya normal. Ini punggungnya, yang penting punggung itu adalah kalau kita menilai dia tidak ada daerah yang terbuka ya. Tuh. Ya ini punggung ya. Ini punggung. Ini punggung. Ya, kita bisa berasumsi mestinya nggak ada kelainan di sapak tulang belakang janinnya ya. Biasanya ini sampai dari atas sampai ke bawah itu kelihatan nih garis tulangnya ya. Sambung. Oke, bagus. Jadi nggak ada kelainan yang di bagian tulang belakangnya ya. Ini aman. Oke, sekarang kita harus lihat di tanganmu ya. Bantu kedua tangan ya. Iya, tangan. Orginya ini kaki dulu nih. Tuh kakinya ya, tumpang tindih. Tuh, ya, ini depan belakang nih. Nah, nah, tuh ya. Kelihatan. Oke, kelihatan ya, ya. Oke. Ini tangan kiri ya. Tuh, sebelah kanan ini. Ini jempol. Ini jari-jarinya nih. Nah, dia lagi
Apa kan? Genggam apa ya? Orang genggam, gandul. Oh enggak itu. Tuh, ya. 5 itu. Ya, coba Bu dihitung Bu. Wah, nah ini hitungan. Tuh, loro, telu, papat, limo Limo. ya. Nah, tangannya lagi ke bawah gitu loh, ya kan? Nah, sing sijine. Ya, mana yang satunya? Ini tangannya situ. Naik ke atas lagi ya. Ini yang bawah tadi, ini kiri ya. Kiri, sing kanan tadi sing kono. Kita cari mana yang satunya. Kita bikin nanti. Kalau tadi dikecilkan aja. Ini besok ya Pak. Nah, kain diangkat toh, sing tengen. Nah, Jangan lupa kakak mandi. nih. Tuh, ya kan? Tuh. Oh iya. Orang sebenarnya ketok soalnya mau. Ya, jadi lengkap Mbak. Kanan kiri ya. Telinganya yang satu nggak kelihatan. Ya. Tuh kakinya. Nah, telinga aja. Nih, sing tangan Bu. Oh, ya. Iya. Kita lihat udara di kepalanya dulu. MCA nilainya 1,4. Oke. Dari pusatnya ini. Oke, nilainya masih bagus banget Mbak. Nanti ini bisa nambah terus berat badan bayinya ya. Jadi nggak ada masalah untuk aliran darah, itu aliran darah ya. Itu baik di tali pusat maupun di rahimnya. Jadi apa tuh di tali pusat maupun di otaknya. Kalau yang di rahimnya tuh yang ini. Jadinya sehat normal. Didiknya bagus. Oke, nilainya aman ya. Ini untuk memprediksi kamu bakalan darah tinggi atau enggak nanti di 9 bulan ya. Prediksinya sih aman ya. Itu mulutnya. Oh enggak Bu, ini jantung kok mulut. Mulut ya Aduh, tadi semua. Bu. Waduh. Sudah saya tampilkan tadi Bu. Ceguan ya, ya lagian ya. Iya. Ya toh? Iya, kedut-kedut. Iya, ini keceguan ini lagian nih. Kalau masih di bawah masuk berapa tuh?
masuk di bawah 32 minggu masih normal cegukan. Ya, biasanya masih sering, tapi kalau di atas 8 bulan harusnya sudah mulai berkurang loh ya cegukannya ya. Kalau ibu hamil apa tidurnya harus miring ke kiri terus ya dok? Lebih banyak miringnya ke kiri ya, lebih banyak, tapi bukan terus miring ke kiri terus-terusan ya. Kenapa? Karena aliran darahnya dari ibu masuk ke jantung itu jauh lebih bagus. Tapi kalau miring ke kanan ataupun terlentang biasanya dia menghambat istilahnya apa kan? Aliran baliknya, sehingga yang masuk ke janin lebih sedikit bu. Makanya kenapa ya? Berarti kalau pengen miring ke kanan maksimalnya berapa menit dok? Apa? Biasanya tidak lebih dari setengah jam. Ya, biasanya tidak lebih dari setengah jam. Sistemnya. Ya, oke. Ini bagus. Ini pembuluh darahnya nih mbak. Sebenarnya kalau kita lihat darah itu harus bersilang soalnya. Nah, kita bisa melihat ini yang kiri itu harus bersilang ke sana. Gambarnya itu merah ini. Dia nggak boleh sejajar soalnya. Ya, jadi kalau ini, nah ini kan ada yang ke sana nih, ya. Ini lebih bagus yang bersilang seperti ini. Paling tidak kita bisa berasumsi bahwa ini tata letak pembuluh darahnya itu normal, mbak. Ya. Bagus kalau gitu. Siji merono, siji ini meren. Ya, satunya ke mana tuh? Ke sana, satunya ke sana. Ya, itu persilangan ya. Jadi kalau ada persilangan seperti itu kita bisa bilang bahwa ini tata letaknya sih normal ya. Oke, ini pemeriksaan kita 1,4 kilo. Ini penilaian yang kita ukur 29 minggu 5 hari. HPL-nya secara USG 24 April ya. Kalau kita lihat grafiknya gede mbak bayinya ya, di sini di atas garis rata-rata ya, di atas garis rata-rata. Jadi saya rasa sih aman ya. Kalau kita lihat reportnya nilainya tuh 28, 29, 30, 39, 30, 30 aman, nggak ada nilai yang ekstrim ya, ekstrim. Nah, nilainya nilai normal semua ya. Jadi kalau kita bilang ya oke, ini bayinya bayi normal ya. Kecurigaan seperti Down syndrome dan lain halnya mestinya sih tidak aja ya. Nah, ada pertanyaan nggak mbak? Berarti dengan keadaan janin yang begitu peluang peluang lahiran normal berapa persen? Ya orang iso persentase, tapi kalau dengan posisi sekarang kansnya besar. Ini besok ya mbak. Ya. Ya. Itu bu, pasti bu ya.